Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A, peserta latihan dasar CPNS PMKG golongan 3 angkatan 20. Pada saat ini, kami berada di agenda 3, mempelajari tentang pelayanan publik yang diampu oleh Bapak Denny Saiful Eskom MMSI. Pada pemaparan kali ini, kami akan mereview artikel tentang belajar dari Jepang. Materi akan disampaikan oleh Abdul Arif terkait dengan kelebihan dan nilai-nilai, Betsy terkait dengan identifikasi prasyarat sekaligus alternatif kebijakan, dan Adinda akan menyampaikan tentang lesson learned. Pada outline dari pembahasan yang akan kita sampaikan adalah yang pertama, tentang kelebihan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh negara Jepang. Kedua, yaitu identifikasi prasyarat yang dapat diterapkan oleh negara Indonesia. Yang ketiga, tentang alternatif kebijakan yang dapat dicontoh oleh negara Indonesia. Dan yang keempat adalah lesson learned. Yang pertama adalah kelebihan dan nilai-nilai yang terdapat pada kasus pelayanan yang ada di Jepang. Ada beberapa nilai yang dapat kita ambil, yaitu transparan, responsif, akuntabel, bertanggung jawab, tidak diskriminatif, dan yang terakhir efektif dan efisien. Nilai yang pertama yaitu transparan. Berdasarkan tata ruang khas kantor yang ada di Jepang, mulai pimpinan hingga staf teknis duduk pada suatu ruangan yang sama, tanpa sekat. Semua bisa melihat satu sama lain saling bekerja. Hal ini merupakan transparansi dalam pekerjaan yang ada di kantor. Lalu ketika tokoh pada artikel ini membeli buah di pasar, para pedagang langsung menunjukkan bagian yang cacat untuk memastikan bahwa tokoh tidak membeli buah yang salah. Lalu terjadilah kecocokan antara tokoh dengan pedagang sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Lalu pada nilai responsif, yaitu ketika kasus tokoh ini melaporkan bahwa seperti ada kesalahan pada pencatatan meteran listrik, petugas dari operator dari perusahaan listrik langsung merespon dengan baik dan langsung memastikan untuk bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Lalu nilai akuntabel. Para pekerja memberikan pelayanan yang maksimal, bahkan sampai berlari ketika akan memberikan pelayanan. Lalu pada para kasir akan memberikan uang kembalian bahkan untuk nominal terkecil sekalipun. Bahkan ketika kita bertanya kepada petugas supermarket, mereka akan mengantarkan kita kepada barang yang ingin kita beli, bukan hanya menunjukkan jalannya saja. Pada suatu ketika, anak-anak dari toko ini tidak sengaja memecahkan telur ketika berbelanja. Sang pedagang langsung mengganti telur tersebut, padahal telur itu sudah dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang bertanggung jawab penuh atas kualitas pelayanan kepada pembeli. Lalu nilai bertanggung jawab. Ketika terjadi kesalahan pencatatan meter listrik oleh petugas, setelah dilaporkan ke perusahaan listrik, petugas tersebut langsung berulang kali minta maaf dan menarik slip tagihan serta meninggalkan bingkisan sebagai bentuk permintaan maaf. Lalu ada nilai tidak diskriminatif. Adanya prinsip the biggest service for the small, yaitu pelayanan dan perhatian lebih baik bagi yang kurang beruntung. Yaitu pada contoh kasus mengetahui bahwa tokoh pada kasus ini pada artikel ini merupakan orang asing yang kurang lancar berbahasa Jepang. Ia mendapatkan fasilitas transportasi diantar kemana-mana ketika pengurus berbagai dokumen untuk mengajukan kepentingan biaya melahirkan istrinya. Lalu ia dianjurkan untuk mengikuti program asuransi nasional dan mendapatkan premi asuransi per bulan yang lebih kecil daripada kebanyakan orang.
dari pihak rumah sakit pun ia mendapatkan perlakuan yang sama sebagai orang umum, padahal dia seorang pemegang kartu asuransi nasional, bahkan keluarganya yang memiliki kartu khusus keluarga yang tidak mampu. Mungkin hal ini jika terjadi di Indonesia, seperti pemegang kartu BPJS, tentunya akan mendapat perlakuan yang berbeda dengan orang berobat yang langsung dengan uang cash. Kemudian dari artikel kita harus banyak belajar dari Jepang, dapat diperoleh beberapa poin prasyarat yang harus dimiliki oleh Indonesia supaya Indonesia memiliki pelayanan publik seperti Jepang. Yang pertama yaitu Indonesia harus memiliki pelayanan yang berlandaskan kejujuran. Kenapa? Karena kejujuran merupakan landasan utama dalam melakukan pelayanan kepada publik. Jika pelayanan itu dilandasi oleh kejujuran, maka pelayanan tersebut akan cepat mengalami peningkatan, kemajuan, serta yang terutama adalah mendapatkan kepercayaan dari publik. Kemudian yang kedua adalah komitmen pada mutu. Pelayanan di Indonesia harus dan wajib berorientasi pada kualitas mutu. Pelayan publik harus memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kepuasan dan kenyamanan publik. Seorang pelayan publik itu harus siap bertanggung jawab atas pelayanan yang telah dia berikan jika terdapat kekeliruan. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan yang sederhana, teliti, dan jelas. Pelayanan di Indonesia itu harus teliti. Hal ini untuk menghindari pengulangan dalam proses pelayanan publik, seperti yang Bapak Yuli tuliskan pada artikel tersebut, di mana ketika beliau ingin pindah rumah, beliau mendatangi suatu kantor, kemudian oleh petugas dia dimintai surat-surat keterangan mengenai pajak. Kemudian Pak Yuli mengatakan bahwa beliau telah memberikan surat-surat pajak kepada divisi lain. Setelah itu, petugas secara inisiatif berkata bahwa dia akan meminta secara langsung kopian dari surat-surat pajak tersebut kepada divisi lain, tanpa harus menyuruh Pak Yuli mengurus kembali surat-surat pajak tersebut. Kemudian pelayanan di Indonesia itu harus sederhana dan jelas, tanpa berbelit-belit. Hal ini bertujuan memudahkan publik untuk memperoleh apa sih yang mereka inginkan dan harapkan dari pelayanan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelayanan di Indonesia itu berbelit-belit, birokrasinya itu berbelit-belit, sehingga publik membutuhkan pelayanan yang sederhana dan jelas supaya publik itu merasa untuk memperoleh apa yang mereka inginkan itu sangat mudah gitu. Kemudian poin yang keempat adalah pelayanan harus ramah, benar-benar ramah. Jika seorang pelayan publik itu bersikap ramah ketika memberikan pelayanan, maka publik itu akan merasa nyaman dan tidak akan kapok ketika mereka datang kembali ke suatu instansi untuk meminta bantuan. Kemudian alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk Indonesia memiliki pelayanan publik seperti Jepang. Yang pertama, Indonesia harus membangun visi dan misi pelayanan yang jelas. Pelayanan di Indonesia itu harus jelas untuk apa, bagaimana, dan tujuannya itu harus berorientasi kepada kualitas hasil. Kemudian menetapkan standar dan ukuran pelayanan supaya jelas bagaimana standar yang benar ketika memberikan pelayanan kepada publik. Yang ketiga adalah memberikan pelatihan bagi pelayan publik supaya pelayan publik itu tahu bagaimana memberikan pelayanan yang baik sehingga menghasilkan pelayanan yang berkualitas tinggi. Yang keempat adalah mengimplementasikan prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu seperti kejujuran, kesederhanaan, kejelasan, keakuratan, transparansi, dan lain sebagainya.
Yang kelima adalah melakukan pengawasan terhadap proses pelayanan publik. Hal ini bertujuan supaya pelayanan publik itu tetap sesuai dengan standar yang berlaku, juga dapat dijadikan sebagai evaluasi mengenai pelayanan publik ke depannya. Dan yang terakhir adalah memberikan apresiasi kepada pegawai. Hal ini bertujuan supaya pegawai itu memiliki semangat yang tinggi ketika memberikan pelayanan publik. Ketika seorang pegawai itu diberikan apresiasi oleh pimpinan, maka dia akan merasa bahwa pelayanan yang dia lakukan selama ini itu dihargai. Pekerjaan yang dilakukan selama ini itu dihargai, sehingga dia akan semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik ke depannya. Selanjutnya adalah lesson learned. Berdasarkan artikel yang sudah dibahas di atas, kita dapat belajar bagaimana menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan masyarakat dari pelayanan publik yang ada di Jepang. Nilai-nilai moral yang luar biasa sudah melekat dalam kehidupan bermasyarakat di sana. Hal inilah yang kemudian penting untuk kita, calon ASN BMKG, untuk dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam melaksanakan pelayanan publik bagi masyarakat. Beberapa poin yang dapat dipelajari yang kita terapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan publik yang mengutamakan masyarakat. Yang kedua, mengutamakan kejujuran dalam memberikan pelayanan, karena hal ini akan berimbas balik pada mutu pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, bangga menjadi abdi negara dan bekerja secara maksimal. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya yang optimal. Dan yang keenam, mengedepankan kesehatan masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.